Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang teman-teman di podcast kami berempat bersama saya Rehan Zafirsyah. Hafiz Haidar Gusdiman. Saya Nyuni Ledisa. Saya Naila Prabuza Ananta. Baik, jadi pada podcast kami pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah desain grafis pada peradaban kuno ya. Oke, gimana kabar teman-teman pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari kayak apa sih yang dimaksud dengan desain grafis dalam konsep peradaban kuno itu? Desain grafis dalam konsep peradaban kuno itu konteksnya itu dalam menyampaikan informasi seperti melalui tulisan, gambar atau simbol. Kalau tulisan itu seperti bahasa Romawi atau Yunani. Kalau hieroglif, kalau simbol itu hieroglif ya, Mesir kuno itu di piramida banyak tuh. Nah, itulah kira-kira. Seperti yang kayak di film-film dan buku-buku gitu ya, Iya. contohnya. Apa hieroglif? Hieroglif itu simbol yang dibahasakan. Jadi orang-orang itu menggunakan simbol sebagai bahasa sehari-hari. Berbeda dengan kita yang menggunakan tulisan. Simbol itu bisa memiliki makna yang lebih gitu. Tergantung pemakaiannya juga. Terkadang itu menjadi sesuatu yang sakral. Dan hieroglif itu sekarang banyak diakumulasikan ke dalam materi-materi yang sakral kayak misalnya peribadatan atau apalah. Berarti kalau di konsep modern ini kan kita menggunakan huruf, berarti mereka menggunakan simbol gitu ya. Iya. Hieroglif itu dari mana? Hieroglif itu sendiri sudah terdapat dari zaman Mesir kuno sekitar 3000 tahun yang lalu. Yang itu dari peradaban di Sungai Nil. Suku mereka itu suka mengamati alam. Jadi kenapa bentuk huruf hieroglif itu berbentuk dari kayak burung atau mata atau manusia, itu dari hal yang mereka lihat dan dia jadikan simbol. Dan seperti yang dijelaskan tadi, dijadikan bacaan. Jadi simbolnya itu memiliki makna. Gitu. Itu biasa sifatnya agak sakral, terus dia juga membahas tentang kehidupan mereka sehari-hari. Benar. Karena Mesir kuno itu kehidupannya tuh sangat mengutamakan gimana ya? Mereka tuh sangat percaya akan adanya makhluk-makhluk mitologi. Itu kenapa kalau sudah membahas Mesir kuno itu pasti langsung identik dengan makhluk mitologi kuno. Dewa-dewa gitu ya. Ya, mereka itu kepercayaan mereka begitu. Bayangkan mereka gabut membayangkan makhluk digambar. Itu kita percaya di zaman dulu ada makhluk kayak gitu. Benar, banyak lagi dijadikan kepercayaan sama mereka. Ya, bahkan kucing aja jadi dewa di sana. Karena kan Sphinx. pola pikir gitu. Terus juga kayak menurut teman-teman nih, bagaimana tulisan hieroglif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk desain grafis awal? Desain grafis itu sebenarnya adalah kata yang diubah menjadi gambar ya, jadi bentuk visual. Nah, jadi mungkin karena mereka belum bisa membuat huruf, mereka lebih ke nampak orang lagi beraktivitas keseharian daripada mereka memikirkan membuat huruf. Mungkin mereka lebih kayak menjadikan gerak sehari mereka tuh ke dalam gambar, makanya jadi dia visual. Itu yang bisa dibaca. Tapi katanya yang bisa baca tuh cuman kaum tertentu nggak sih? Iya. Benar. Bangsawan atau Ya, jadi orang-orang yang bisa membaca dan menulis huruf hieroglif itu termasuk dalam kaum atas yang dekat-dekat dengan raja. Kalau raja zaman Mesir kuno itu disebut juga dengan Firaun. Tapi kenapa bisa terjadi perbedaan antara orang-orang Mesir kuno? Kenapa ada yang bisa membaca, kenapa ada yang tidak? Itu lebih ke pengalaman pribadi kalau menurut aku. Jadi di mana mereka tinggal. Berarti menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, dari seberapa banyak mereka mempelajari kebudayaannya sendiri. Berarti kaum atas nih kayak lebih sering mempelajari budaya gitu, jadi secara turun menurun pun jadi kayak
pengetahuannya itu turun juga gitu. Gitu. Sedangkan kalau untuk yang kaum menengah dan bawah itu biasanya mereka ada nama hurufnya mereka bikin sendiri juga. Jadi kasta tuh berpengaruh ya. Ya, kasta itu udah ada sejak zaman Mesir kuno. Sampai sekarang pun masih berpengaruh juga kasta. Oh ya, hieroglif tuh berwarna atau cuma sekedar ukiran gitu? Setauku itu kayak ukiran gitu. Jadi kayak beda-beda warna sesuai bidang yang mereka ukir gitu. Iya. Kalau misalnya mereka ukir di batu, ya abu-abu. Mereka ukir di tanah warna coklat. Itu nggak sih? Ya, dan juga yang kalau aku ketahui, kalau di Mesir kuno yang udah ada Sphinx dan piramidanya itu, nah biasanya di dalamnya itu udah ada warnanya. Biasa warna gold nggak ya? Ya, warna gold. Karena mereka, untuk melambangkan ya, kayak identik kekuasaan dengan, gitu. ya, kekuasaan ilahi. Ya ilahi juga dengan dewa-dewa mereka itu. Tapi hebat loh sampai sekarang masih ada gitu, tiba-tiba dia nggak yang keropos, nggak yang hancur gitu. Karena mungkin juga sekarang kan kayak piramid tuh ada apa namanya kayak penjaganya gitu dan juga dibersihkan kabarnya. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke dalam. Iya. Terus juga selain huruf hieroglif itu juga ada tulisan kuno seperti piktograf Cina atau juga aksara paku Sumeria. Nah, apa sih pengaruh sistem tulisan kuno ini kepada perkembangan komunikasi visual? Tapi kalau dari sejarahnya tulisan Cina tuh ada seorang bisa dibilang aktivis lah di kerajaan tuh namanya Cailun. Nah, si Cailun itulah yang pertama kali mengembangkan teknologi yang namanya kertas. Jadi ada pohon cermai, apa nama batangnya? Murbei, pohon murbei. Terus serat-serat dari bambu. Pokoknya unsur-unsur alami lah digabungkannya, terus dicetaknya jadi lempengan tuh yang disebut sekarang nih teknologi kertas. Selain kertas juga Ceylon itu membentuk alat cetak. Jadi dia bikin dari tanah liat, bukan? Iya, tanah liat. Dari tanah liat itu nanti kayak dibikin dengan huruf. Jadi kan sudah ada huruf pada zaman itu. Nanti dikeringkan lalu dicelupkan ke dalam tinta. Iya. Lalu baru dicetak ke kertas yang dibikinnya tadi. Gini. Iya. Iya. Oke, stemples gitu. Betul. Apa namanya? Pengetahuan dari Ceylon itulah yang menjadi cikal bakalnya adanya mesin cetak sekarang. Orang Cina semua ya. Orang Cina semua. Jadi Cina tuh kan suka berdagang. Ya, Orang betul. Asia Timur kayak Arab-Arab, yang Islam kan juga suka berdagang. Jadi ada dulu namanya jalur sutra. Nah, dari jalur sutra itulah mulai Mulai dibawa. Iya, dibawanya kertas tuh ke para ahli yang ada di Islam, kayak orang-orang Timur, Mesir. Terus karena mereka suka berdagang kan, yang orang Asia Timur nih, mereka kan juga sampai ke Eropa tuh. Nah, di Eropa tuh lah jadinya lebih modern. Ya, mulai dari Eropa itulah berkembang mesin cetak ini. Tercatat pada tahun 1200 ada pabrik mesin cetak pertama itu asalnya dari Eropa. Berarti mesin cetak pertama itu dari Eropa. Benar, orang Eropa lah yang memodernisasi itu. Tapi di ide utama tetap dari Ceylon. Tetap founder Cailun. Ya. Baru yang tiba di Eropa itu sudah dari kayu biasa, sudah jadi kertas tipis, begitu. Itu selain kertas, tapi sini nggak tahu sih siapa penciptanya. Mana di sini? Selain kertas tuh juga ada loh yang cetak balok kayu. Jadi kayu tuh dibikin berbalok. Nah, mereka kan udah punya tulisan tuh, diukir. Jadi untuk mempercepat pengerjaan tuh, nanti kan udah ada nama tinta tuh. Jadi tinta tuh, balok kayu tuh ditaruh di kertas. Ya sudah bentuk lebih bagusnya lah dari bata, karena bata itu permukaannya masih nggak rata. Masih bertekstur lah. Berarti kalau kayu udah mulus, udah bersih gitu cetakannya. Lebih upgrade.
Kita kan tadi udah ngebahas nih simbol-simbol dan ornamen nih di awal. Nah, kira-kira apa sih peran simbol dan ornamen artefak ini sebagai bentuk komunikasi visual gitu? Kalau menyesuaikan dengan kehidupan zaman dulu ya, yang belum ada tulisan atau berkomunikasi, jadi kebanyakan itu simbol-simbol itu untuk menyampaikan informasi lah, ide. Seperti yang dibilang tadi, contohnya huruf hieroglif itu, dari situ mereka tuh bisa menceritakan bagaimana kehidupan mereka. Mulai dari misalkan ada nih, mereka baru menemukan cara berburu baru. Nah, mereka ceritakan dari hal tersebut. Ceritakan dengan menggambar simbol-simbol itu. Benar. Dan juga kalau zaman dulu itu di setiap peradaban itu yang beda daerah pasti memiliki kebudayaan sendiri-sendiri dong. Jadi benar. jadi setiap daerah itu memiliki khas budayanya sendiri. Jadi mereka tuh bakal merekam itu. Mereka abadikan ke dalam sebuah lukisan, patung atau apapun itulah. Gitu. Makanya simbol tuh saat ditemukan sama arkeolog itu banyak jenisnya. Betul. Karena tiap budaya beda pula simbol beda. Maksudnya beda. Beda budaya. Iya, beda budaya beda simbol gitu ya. Itu karena peradaban yang berbeda juga art style-nya berbeda juga. Ya. Art style ya, Iya. makin keren. Ya, kalau modernnya art style namanya. Dan juga kalau di zaman dulu itu kental akan hal spiritualnya. Ya benar. Jadi mereka juga menggambarkan kayak apa yang mereka percayai, apakah mereka percaya pada patung atau hal tak kasat mata atau nenek moyang mereka. Jadi pasti mereka rekam sejarahnya untuk mereka turunkan ke Generasi ya, selanjutnya. Kan nggak mungkin, komunikasi saat itu masih sulit, jadi mereka memilih untuk membuat simbol itu. Mana? Mau bahas apa gitu? Kira-kira zaman sekarang ini masih ada nggak ya orang yang masih percaya gitu? Kalau dibilang masih ada pasti, tapi itu udah tinggal di pedalaman-pedalaman nggak sih? Kayak suku-suku gitu. Misalnya kayak suku Amazon gitu. Betul. Orang itu kayak mungkin udah kepercayaannya dari zaman dulu, jadi mereka menutup diri dari orang-orang sekarang ini. Jadi sedikit sulit untuk dipelajari juga. Karena setiap dicari mereka lari. Ada juga yang bukan lari, mereka kayak malah nyerang balik gitu. Iya, suku kanibal. Iya, suku kanibal contoh itu. Iya. Mungkin karena mereka emang menghargai yang namanya leluhur, Betul. mereka percaya. Juga karena mungkin peradaban mereka terlambat ya, kita sudah masuk ke zaman modern, udah masuk zaman teknologi. Dan mereka mungkin masih nggak percaya, masih menghargai leluhur itu, jadi nggak mau berbaur. Tapi kira-kira zaman-zaman segitu tuh udah ada huruf nggak? Udah seperti huruf Romawi atau Yunani yang turunan yang kita pakai sekarang jadi bahasa Latin itu. Nah, kebetulan kan hieroglif ini lebih fokusnya itu ke tentang kepercayaan gitu. Jadi simbolnya itu dibuat lebih jelas lah gitu, bukan sesimpel Romawi. Lihatlah hurufnya itu garis-garis saja atau apalah gitu. Sedangkan kalau kita melihat hieroglif itu, kita bisa langsung dapat gambaran. Contohnya aja seperti gambar burung, itu benar-benar kayak gambar burung. Terlepas dari yang lainnya mungkin agak aneh. Bahkan ada kabarnya hieroglifnya itu kayak pesawat alien lah atau helikopter lah gitu. UFO ya. Ya, Iya. entah apalah. Jadi mereka tuh daripada menguraikan kata-kata per huruf, jadi lebih baik mereka tuh kayak bikinnya gambar sekalian gitu. Iya, biar langsung paham Biar ya. Dah, kejadiannya kayak gini ya. Kami gitu. lagi gini. Iya. Gitu. Ya. Nah, terus juga apakah ada nih elemen desain seperti komposisi atau prinsip visual yang bisa kita lihat dalam karya-karya seni kuno nih? Kalau elemen ada dong, soalnya kan elemen-elemen yang ada di desain sekarang itu dipelajari dari hal yang sudah ada. Dan itu contohnya sendiri dari karya-karya seni kuno itu. Misalkan dari lukisan yang ada di goa. Iya. Dari situ kita bisa memperhatikan
elemennya deh. Dari garis, dari cara mereka ngukir tuh kita bisa lihat elemen garis, terus mereka bisa membentuk bidang, membentuk kedalaman, dan juga ada tekstur. Dan juga seperti yang ada di dalam piramida itu kan sudah ada diberi pewarna seperti gold kan, itu sudah masuk ke dalam elemen. Dan juga kalau membahas tentang prinsip, contohnya seperti membangun patung, mereka itu pasti menerapkan prinsip keseimbangan sehingga patung itu bisa berdiri, nggak apa namanya, Nggak robot. nggak roboh, dia kuat kokoh begitu. Dan juga kebanyakan kalau mereka bikin lukisan yang tentang kehidupan sehari-hari, mereka bakal menerapkan prinsip ritme. Apa itu? Ritme, ritme dan keselarasan. Jadi kayak pengulangan pola. Oh. Mungkin sekarang dia bikin megang cangkul, setelah itu nyabit kan, gerakannya itu kayak mirip-mirip, cuman kayak ada pengulangan gitu, tapi tetap hidup. Kayak ada kegiatan di dalam. Oh, elemen tuh bagian berarti banyak. Bagian dari hasil tuh. Elemen itu tuh yang tampak seperti yang kita pelajari sekarang kan, kita anak DKP, jadi elemen yang ada di dalam desain itu apa, kayak titik, garis. Jadi kayak elemen itu unsur pelengkap gitu ya. Betul unsur, sorry. Sama aja. Bisa nggak dari kegiatan mereka sehari-hari itu yang udah mereka ukir, yang udah mereka jadikan patung, jadi referensi huruf saat ini? Kira-kira gitu nggak konsepnya? Kalau referensi huruf bisa, itu mungkin yang bisa menjadi huruf hieroglif itu atau huruf-huruf lain. Tapi kalau dibandingkan dengan huruf sekarang mungkin enggak, kalau soalnya perkembangannya udah terlalu jauh gitu. Jauh banget ya. Sekarang itu udah masuk ke penyederhanaan bentuk yang lebih abstrak gitu. Contohnya itu. Kalau masalah gambar atau misalnya kayak pohon gitu dijadiin huruf itu seperti di huruf Tiongkok, Mandarin. Nah, huruf-hurufnya itu ya awalnya kayak pohon gitu. Namun karena karena waktu, karena zaman terus berubah, jadi ada sedikit modernisasi gitu. Menjadi lebih simpel, walaupun yang nyatanya nggak simpel juga gitu. Kanji itu. Kanji juga, kanji kan turunan dari huruf Tiongkok. Soalnya aku langsung keingat kanji di Jepang. Kanji itu kan emang huruf Cina sebenarnya. Iya. Kayak mereka bikin huruf misalnya gunung gitu, Ya, Yama, gunung. bentuknya itu mirip gitu. Iya. Asli, tapi sudah lebih simpel. Dibuat seperti siluet. Nah, betul. Tapi Iya, lebih siluet. simpel dibanding hieroglif gitu. Kaligrafi nggak sih? Itu Kan termasuk, Cina ada kaligrafi. ya itu termasuk kaligrafi. Oh ya, grafis itu kan juga pergabungan antara huruf dan visual ya. Ya. Betul. Ada pondasi nih buat tibanya kan unsur alam yang disederhanakan menjadi huruf gitu kan. Jadi mungkin karena waktu terus berjalan lebih modern, kalau kita tetap menggunakan itu kan tibanya ribet ya gitu, Iya, dan nggak ribet. semua orang bisa mengartikannya. Jadi ada beberapa ilmuwan mereka zaman-zaman itu tuh udah mulai menyederhanakannya, apa kayak kata kamu tadi, gambar burung. Betul. Ayo aku lupa. Gambar gunung gak sih? Burung katanya jadi huruf A. Itu beneran? Bukan. Gunung ya? Gunung. Kan itu contoh yang Romawi itu kayak New Times Roman itu loh. Oh iya. Times New Roman yang jadi Iya. serif, tipografi ya. Yang sudah masuk ke dunia tipografi. Tipografi itu kan merupakan bentuk penyederhanakan dari huruf-huruf yang ditemukan sebelumnya. Iya. Terus apa lagi? Nah, jadi kayak Times New Roman yang sering kita pakai buat bikin-bikin Makalah. makalah, jurnal,
Itu tuh aslinya turunan dari itu yang ada pada peradaban di Romawi kuno. Betul, tapi udah lama banget. Udah lama banget. Udah sudah lama. Bahkan kita pun sekarang udah bisa kan bacanya gitu. Ya. Berarti udah finalnya itu di Times New Roman ini ya. Finalnya Times New Iya. Roman. Bayangkan dari gambar jadi Times New Roman, berapa lama jangka waktu? Jauh itu. Berabad-abad. Dan sekarang kan juga makin maju zaman, orang kayak pengen cepat gitu. Jadi Iya. dibikinnya sesederhana mungkin agar lebih cepat untuk diaplikasikan gitu. Semua orang paham. Terus juga bagaimana teknologi kuno seperti ukiran batu atau papirus mempengaruhi bentuk visualisasi pesan. Kalau ukiran itu lebih untuk sebuah keabadian. Lebih tepatnya itu kayak membuat monumen gitu, sesuatu hal yang penting. Kalau papirus itu ya seperti kertas untuk sehari-hari, untuk mobilitas pekerjaan atau semacamnya gitu. Jadi kalau ukiran itu lebih khusus, mungkin bisa untuk ritual atau sebuah catatan sejarah yang emang harus diturunkan untuk generasi seterusnya gitu. Kalau papirus itu lebih santai aja untuk keseharian. Modern ya. Iya. Bentar. Udah. Papirus tuh kertas kan dari Iya. tanaman yang namanya Iya. papirus. Iya. Betul. Jadi papirus itu kayak mungkin batangnya nanti dikuliti gitu. Jadi Iya. membentuk lempengan panjang. Paling diolah dikit gitu. Iya. Betul. Oh berarti medianya papirus, alatnya kayak cat nanti gitu kan? Ya Iya. kayak tinta bulu ayam. Ah iya. Iya. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi di mana kayak bisa kami menarik kesimpulan itu bahwa masyarakat pada zaman kuno itu membuat simbol itu bukan hanya sekedar untuk membuat simbol gitu ya. Berarti juga sebagai untuk maksudnya kayak memiliki arti yang dalam bagi mereka juga. Ya, cara berkomunikasi dan merekam sejarah mereka itu bagaimana, serta juga cara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Dan juga yang dimana apa yang masyarakat kuno lakukan itu akan menjadi cikal bakal ilmu desain grafis yang tercipta untuk zaman modern seperti zaman sekarang ini. Ya, dari bahan-bahan seperti kertas dan juga alat-alat lain, cat dan elemen-elemen segala macam serta unsur-unsurnya. Dan juga dapat mempengaruhi style-style huruf yang ada pada tipografi kita pada saat ini. Mungkin itu ya. Mungkin kurang lebih. Mungkin kurang lebih itu aja yang dapat kami sampaikan. Maaf bila banyak kesalahan dalam podcast kami kali ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Semoga dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk teman-teman semua. Mungkin kami akhiri sampai sini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.